بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan kehebatan dan keistimewaan malam-malam Ramadan. Beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Kalau sudah datang, sudah dimulai malam pertama Ramadan, dan ini berlaku hingga malam terakhir Ramadan, insyaallah baik versi hisab ataupun versi ru'yah, suffidatis syayatin wa maradatul jin, kata Rasulullah. Semua syaitan dibelenggu. Karenanya para ulama mengatakan udara yang kita hirup di bulan Ramadan ini berbeda. Kenapa? Karena tidak ada lagi syaitan di dalamnya. Wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab. Dan dibuka semua pintu syurga, tak satu pun tertutup. Wa ghulliqat abwabul jahim wa lam yuftah minha bab. Dan semua pintu neraka tertutup, tak satu pun yang terbuka. Walaupun ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang tetap bermaksiat di bulan Ramadan? Bagaimana dengan orang yang tetap berbuat buruk di bulan Ramadan? Katanya syaitan sudah dibelenggu. Katanya pintu neraka sudah ditutup. Jawabannya, dia yang syaitan. Minal jinnati wan nas. Kan syaitan itu dari dua golongan. Dari golongan jin dan golongan manusia. Yang dari golongan jin sudah dibelenggu oleh Allah. Sudah ditutup kemungkinan kita akan digoda oleh syaitan. Tak perlu digoda, dia tetap bermaksiat. Tak perlu dihasut, dia tetap berbuat buruk. Kesimpulannya, dia syaitannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menanggapi hadis ini, kita mengambil poin di mana pintu syurga dibuka selama bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, selama bulan Ramadan semua pintu syurga dibuka, maka kita pastikan kita masuk syurga. Bukankah Rasulullah yang telah menjamin dalam hadis beliau, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, semua umatku akan dimasukkan ke syurga kecuali yang tidak mau. Kalau memang kita semua mau masuk syurga, maka bersikaplah, berbuatlah, berakhlaklah, bertingkah lakulah seperti orang yang memang mau masuk syurga. Ada beberapa amal jemaah yang dimuliakan Allah yang bisa kita latih, kita biasakan selama bulan Ramadan agar kita bisa memastikan jalan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, walaupun ada beberapa versi riwayat tentang hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafun." Kata Rasulullah, di syurga itu ada sebuah ruangan istimewa, ruangan VVIP yang disiapkan Allah. Di mana? Di syurga. Sudahlah VIP, di syurga pula. Kita kadang disiapkan ruangan khusus oleh orang, oleh manusia, oleh pemimpin, oleh pejabat, kita bangga dan bahagia. Apalagi ruangan ini disiapkan oleh Rabbul Alamin. Rabbus samawati wal aradhin. Ada ruangan VIP. Yura zahiruha min batiniha. Kata Rasulullah, ruangan itu begitu indah. Sangat indah.
Lalu bertanya seorang sahabat, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ruangan VIP yang kau sebutkan tadi? Untuk siapa ruangan istimewa di surga itu? Kata Rasulullah, ada 3 golongan, ada 3 amal yang akan mengantarkan seseorang ke dalam ruangan istimewa tersebut. Yang pertama, liman atabal kalam, yang ngomongnya bagus. Berfikir sebelum bicara, bukan menyesal setelah bicara. Berkomentar, berfikir dulu. Tidak sembarangan berbicara, tidak sembarangan mengomentari. Liman atabal kalam. Bukankah dalam surat Al-Baqarah Allah memerintahkan kita untuk berkata baik? Wa qulu linnasi husna, kata Allah. Berbicaralah dengan manusia, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Bahkan para ulama membuat sebuah bab afatul lisan, bahaya lisan. Karena memang lisan ini walaupun tidak bertulang tetapi dia bisa menyakiti apa yang tidak terlihat. Gara-gara lisan, satu negara dengan negara lain bisa perang. Suami bisa menceraikan istrinya gara-gara lisan. Istri bisa saja tidak mentaati suaminya gara-gara lisan. Satu suku dengan suku lain bisa saja perang dingin gara-gara lisan. Maka Rasulullah pernah berkata kepada Anas bin Malik, amsik alaika hadha, atau kama qala. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau kamu mau mengumpulkan semua kebaikan, tahan lisanmu, jangan terlalu banyak bicara. Dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah mengatakan, innallaha kariha lakum thalathan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai 3 hal dari kalian. Salah satunya qila wa qala, terlalu banyak katanya. Karenanya para ulama mengatakan laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang kita ketahui perlu diucapkan. Bukankah dalam hadis Rasulullah mengatakan falyakul khairan aw liyasmut. Kalau rasanya perkataan kita itu tidak baik, tidak akan menguatkan amal, tidak akan menyambung silaturahim, diam. Ibnu Abbas menimpali hadis ini dengan mengatakan in kana al-kalamu minal fiddati fakana as-sukutu minadh dhahab. Kalaulah berbicara itu bisa menghasilkan perak, maka diam akan menghasilkan emas. Ini yang pertama, liman atabal kalam. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa at'amat ta'am. Orang-orang yang akan mendapatkan tempat khusus di bulan Ramadan ini adalah yang memberi makan, yang memfasilitasi orang untuk makan. Dan subhanallah, 2 amal pertama ini ada di bulan Ramadan semuanya. Tidak berbicara yang buruk ada di Ramadan. Sangat wajar dan sangat diharapkan Ramadan menjadi benteng untuk lisan kita agar tidak berbicara yang macam-macam. Biasanya apa mencemooh? Biasanya ibu beribah? Biasanya ikut mengomentari? Jawaban bapak ibu, ini ndak ambu puasa. Bukan berarti setelah berbuka dibalik bapak ibu. Kalau bisa kita tahan dari pagi sampai berbuka, lalu kenapa malamnya kita isi dengan sesuatu yang berupa maksiat yang kita tahan di siang hari? Inni shaim, saya puasa. Termasuk memberi makan. Bukankah dalam hadis kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan perbukaan untuk orang lain, maka dia dapat pahala puasa orang yang menikmati perbukaannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Tidak harus makanan yang mewah, tidak harus kurma yang mahal, tidak harus. Asalkan dia nikmati itu dalam rangka berbuka. Baik itu dalam rangka takjilnya, atau makan malamnya, atau pencuci mulutnya, atau minumnya. Maka dia ikut serta dalam wa at'imut ta'am, wa at'amat ta'am. Mereka memberi makan. Dan insya Allah mendapat janji dari Rasulullah. Dapat tempat istimewa di surga. Jadi ternyata Bapak Ibu, mentraktir orang itu hukumnya sunnah. Sunnah. Tapi kalau awak sedih traktir taruh itu makruh tuh Bapak Ibu. Maunya diberi terus, tidak mau memberi. Bapak Ibu, amal ketiga untuk mendapatkan tempat istimewa ini kata Rasulullah, wa adamas siyam. Dan dia meneruskan puasanya. Maksudnya di bulan Ramadan ini, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita teruskan puasa kita.
Tapi tentu puasa yang bagaimana? Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, Al-Qur'anu was-siyamu yashfi'an. Quran yang kita baca, yang kita pahami, yang kita hayati dan kita amalkan, serta puasa yang kita lakukan itu nanti akan memberi syafaat untuk kita. Pertolongan. Ketika tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah, maka Allah izinkan puasa dan Al-Quran menjadi syafaat untuk kita. Tapi tentu puasa yang bagaimana? Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Boleh jadi seseorang itu berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia tidak mempuasakan lisannya. Puasa yo ribah yo jo. Puasa yo mencemooh yo jo. Puasa lanjut, bohong lancar. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditekankan lagi oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang berpuasa tapi tetap berkata-kata buruk, tetap melakukan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh puasanya. Tidak perlu Allah dia menahan haus dan lapar. Allah tidak perlu. Sudah capek-capek kita menahan haus dan lapar. Ternyata kata Allah, saya tidak perlu. Tidak usah. Tapi kalau tidak kita kerjakan, dosa besar. Lalu bagaimana kesimpulannya? Bagaimana cara amannya? Puasa, puasakan juga hati. Puasakan juga lisan. Puasakan juga telinga. Puasakan juga mata. Agar kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imu baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa." Aku jamin rumah di pojok syurga. Kalau di tanah perumahan kau Bapak Ibu, ini di posisi hook. Posisi hook ini kan istimewa nih Bapak Ibu. Tapi ini bukan perumahan di dunia, di syurga. Kata Rasulullah, aku jamin sebuah rumah di pojok syurga. Untuk siapa? Untuk mereka yang meninggalkan debat kusir walaupun dia betul. Kebenaran ada di tangan dia. Dia yang benar. Tetapi karena debat itu debat kusir, debat yang tidak akan meningkatkan amal, debat yang tidak akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan walaupun kita benar, tinggalkan karena Allah, maka dapat satu rumah di pojok syurga. Apa salah satu contoh debat kusir yang sepertinya debat ini luar biasa, bagus sekali, tapi tidak mengantarkan pada amal? Apa contohnya Bapak Ibu? Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir fi kulli lailah." Atau kama qala. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Diperdebatkanlah oleh orang-orang. Ba'a cara Allah turun. Debat kusir. Bagaimana cara Allah turun? Pertanyaan bagaimana tentang sifat Allah itu sudah salah. Tak perlu ditanyakan. Hanya Allah yang tahu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tak ada yang menyerupai Allah. Jangankan terbayang oleh kita, yang mirip saja tidak ada. Berdebatlah dia bagaimana Allah turun. Ada yang mengatakan itu bentuk kiasan. Ada yang mengatakan itu sesuai dengan maknanya. Tapi caranya hanya Allah yang tahu. Berdebat. Bangun-bangun hanya sholat subuh. Padahal yang diharapkan dari hadis itu supaya kita bangun sebelum subuh. Hadis itu menginginkan kita agar beramal. Hadis itu memacu kita agar bangun sebelum subuh. Bukan berdebat. Maka pastikan omongan kita, perdebatan kita, apa yang kita diskusikan, menambah amal, meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah, setidaknya ada 4 amal yang bisa kita latih selama Ramadan. Yang pertama, membiasakan berkata yang baik-baik, termasuk tidak debat kusir. Insya Allah dapat rumah di surga. Yang kedua, biasakan memberi makan. Tadi panitia mengumumkan ada takjil. Pastikan Bapak Ibu, jangan Ramadan ini berlalu kecuali kita ikut andil dalam memberi takjil tersebut. Yang ketiga Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kita perbaiki puasa kita supaya kita mendapatkan syafaat dengan izin Allah di surga dari puasa kita.
dan supaya kita mendapatkan tempat istimewa di syurga Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.